ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari sama-sama kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, kita hari ini sudah masuk pada pertemuan kedua. Ya, beberapa waktu yang lalu setelah perkuliahan saya sudah membagi tugas terkait dengan presentasi yang insya Allah akan dilaksanakan dalam setiap perkuliahan. Karena itu saya mengingatkan kembali untuk sama-sama kita lihat kelas kita ya, di kelas, nah ini kelas kita, kelas pengantar studi Islam 2C ya. Kelas pengantar studi Islam 2C, ini kelas kita ya. Kemudian nanti akan ada presensi atau kehadiran yang disetting jam 2:20 dan juga materi yang akan ditayang sekitar jam 14:20. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, terlebih dahulu saya mengingatkan pada pertemuan yang lalu bahwa kita sudah RPS ya, RPS sudah saya sampaikan terkait dengan materi-materi atau hal-hal apa yang harus kita bahas dalam perkuliahan, dan kemudian juga saya sertakan juga tugas kelompok ya, dari tugas kelompok presentasi ya, tugas kelompok presentasi. Jadi sebenarnya bisa dilihat tugas kelompok presentasi ini di sini ya. Nah ini yang presentasi ini berdasarkan anggota kelas kita ya, anggota kelas kita, dan teman-teman ini bisa juga melihat di sini memang masih terlihat terlihat satu orang ya, ada aspek filsafat itu oleh 2 orang. Nah, kemudian saya ingin mengkonfirmasi, adakah rekan-rekan di sini yang memang belum masuk di sini ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau ada yang belum masuk ya di kelompok ini, nanti harus masuk ke kelas dulu, di kelas kita ini. Ya, di kelas kita ini kan ada anggotanya ini sudah 21 ya. Ada nggak yang nama-nama yang di nama-nama ini belum muncul, nama-nama yang ada di sini belum dicantumkan di kelompok ini ya. Kalau ada yang belum digabungkan di kelompok ini nanti konfirmasi. Kalau kemarin sih dari komentar kita lihat misalkan di forum ini ada yang komentar kalau ada beberapa orang yang memang belum dicantumkan. Seperti misalkan ini belum masuk kelas tapi sudah masuk kelas ya, karena dari kalau belum masuk kelompok ya, nanti tolong di komentar tulis ya untuk dimasukkan ke dalam kelas. Nah, hari ini tema kita adalah kita pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan yang pertama kita sudah kita lakukan ya. Kalau yang pertemuan pertama ini kita sudah lakukan, maka pertemuan pertama itu yang kemarin ya, di mana kita membahas tentang RPS. Pertemuan pertama itu kemarin kita membahas RPS ya. Nah sekarang ini kita bahas tentang agama dan pengertian dalam berbagai bentuk. Nah tugas yang mempresentasinya ini adalah Akbar Sungkar. Ada nggak yang namanya Akbar Sungkar di kelas ini? Ada Pak, ada. Ada. Ya. Sudah siap ya untuk presentasi? Sudah siap Pak, insya Allah.
Oke, kalau memang sudah siap, nanti segera ya, atau silahkan untuk melakukan presentasi. Kemudian juga nanti kita akan diskusi terkait dengan materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang agama dalam pengertian yang beragam ya, atau pengertian yang sebenarnya. Nah, silakan. Tapi saya ingin konfirmasi dulu, di kelas ini ada ketua kelasnya nggak? Belum ada. Belum ada, Pak Rektor. Nanti ketua kelasnya kalau bisa ya, nanti acara apa setelah kuliah hari ini nanti, atau nanti setelah setelah perkuliahan sholah itu, karena ada di grup, silahkan aja teman-teman diskusi, ditunjuk untuk ada pemimpinnya ya, atau ketua kelasnya, sehingga nanti lebih memudahkan kita dalam koordinasi. Nanti. Oke, silakan Pak Ahmad untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah pada yang ini perkenalkan, Bapak Kiai Muhammad Akbar Sungkar dari Bogor akan mempresentasikan berkaitan tentang agama dalam berbagai bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian agama. Kata agama. Maaf sebelumnya, ada file yang ditayangkan nggak? File yang ditayangkan di mana, Pak? Jadi itu kan ini menggunakan laptop atau handphone? Menggunakan handphone. Laptopnya ada di rumah. Kalau ada file yang dipresentasikan, filenya bisa dibagi di kelas, di Google Classroom. Baik. Di Google Classroom itu ada seperti ini ya. Sebentar sebelum. Saya ingin lihat dulu, ada tanda panah ke atas, yang itu nanti ya kita bisa presentasi. Ya, nah nanti seperti ini, jadi teman-teman yang lain bisa melihat layarnya. Nah, misalkan nanti sudah seperti ini, nah itu di kelas kita ya, di kelas. Nah ini kelas, di sini ada forum nih, ada forum. Nanti silahkan untuk di sini misalkan namanya Akbar Sungkar itu mengupload ya materi yang dikirim. Nanti kan di sini misalkan mengupload materi, lampirkan materi, kemudian diupload. Nanti teman-teman yang lain itu bisa melihatnya. Walaupun mungkin belum siap, dilanjutkan saja dulu untuk presentasi. Silakan aja, Pak. Ya, jadi saya stop dulu presentasinya. Nah, sebentar ya, ini saya stop dulu. Ya, saya stop dulu. Nah, itu ya. Jadi silahkan lanjutkan, Pak. Kalau memang belum, nanti lanjutkan. Tadi keluar sinyalnya kurang bagus. Ya, lanjutkan aja dulu kalau memang belum siap. Nanti selebihnya teman-teman ketika presentasi itu harus ada file yang ditayangkan. Lanjut, Pak. Pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian agama. Kata agama merupakan terjemahan daripada kata ad-din dalam bahasa Arab yang berarti menguasai atau menundukkan, dan religi dalam bahasa Latin dalam satu pendapat dari kata religere berarti mengumpulkan dan membaca. Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam suatu perkataan sebagaimana Harun Nasution katakan tersusun dari dua suku kata, yakni a yang berarti tidak, gam yang berarti pergi. Dengan demikian agama secara berarti sesuatu yang tetap atau tetap di tempat. Oleh karena itu didefinisikan dalam wajar jika agama memiliki sifat warisan atau turun-temurun. Pendapat lain menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan memang setiap agama memiliki kitab suci. Kata din, adin dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki makna menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Jika dilihat dari definisi ini, maka memang dalam agama membawa peraturan yang merupakan hukum
Dan agama sebagaimana dalam bahasa Arab memang bersifat menguasai diri seseorang untuk tunduk dan patuh pada Tuhannya dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi beberapa istilah di atas, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri kita pada sesuatu yang bentuk hidup mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri dan manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Definisinya menyatakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur penting di dalam agama, kekuatan gaib, manusia merasa dirinya lemah dan hajat kepada kekuatan gaib sebagai tempat berlindung atau tempat meminta pertolongan. Sebagaimana yang selalu kita mintakan ketika takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita minta bersembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan dengan penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan larangan. Respon yang bersifat emosional seperti perasaan takut pada kepercayaan primitif dan rasa cinta kepada kepercayaan monoteisme. Terdapat paham yang kudus atau suci dalam bentuk-bentuk gaib yang kita pilih suci tempat-tempat tertentu. Nah, kepercayaan masyarakat primitif atau masyarakat maju. Nah, jadi ini berkaitan tentang agama yang dianut. Jadi seseorang harus memilih dalam dijelaskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Adapun agama itu menghukumi daripada setiap orang yang memilikinya. Contoh besar di dalam agama harus mengajarkan kepada bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka ganjaran baik tersebut akan kembali kepada kalian. Jika seandainya kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada diri kalian sendirinya. Nah, demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu presentasi tadi yang disampaikan. Ya, saya menambahkan, ini mohon maaf suaranya agak berisik di sini ya. Saya ingin menambahkan terkait apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan pengertian agama. Ya, yang pertama saya ingin mengulas sedikit ya, nanti teman-teman bisa berdiskusi setelah ini ya. Yang pertama kita membahas tentang agama ya, tadi sudah disampaikan bahwa dalam konteks keindonesiaan agama itu memang memiliki beragam pengertian ya, memiliki beragam pengertian atau beragam makna. Ada yang istilahnya ad-din, itu maknanya agama dalam bahasa Arab ya. Kemudian juga ada maknanya religi. Ini kalau dalam Pak Harun Nasution itu disebut dari bahasa Eropa ya. Artinya religi, di mana religi itu juga bermakna agama ya. Jadi religi itu juga bermakna agama. Nah kemudian menurut sekalian, ketika kita membahas agama dalam pengertian yang sebenarnya, maka kita berusaha mencari makna agama, ya, memakna agama dari berbagai macam perspektif. Nah, maka ketika kita membicarakan sesuatu dari beragam perspektif, nah biasanya diawali dari pemahaman tentang etimologi ya atau bahasa. Nah, karena itu kalau kita memahami agama, maka agama itu dalam bahasa, dalam etimologinya, bahasanya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian juga agama itu terjemahan juga dari ad-din yang tadi terambil dari bahasa Arab. Atau ada juga orang menyebut religion ya, religiositas ya. Rasa keberagaman itu disebut religiositas ya. Sehingga religiosity juga berasal dari bahasa Eropa. Nah, kemudian
ini memang ada keterkaitannya makna ini satu sama lain secara etimologi, secara lughatan, wastilahan gitu, dan secara istilah nanti memiliki keterkaitan makna antara satu makna dengan makna yang lain. Kemudian kalau kaitan dengan makna agama dalam pengertian dalam bahasa Sanskerta itu bisa bermakna a artinya tidak, gam itu pergi. Tidak pergi, artinya tetap di tempat, diwariskan turun-temurun. Dan ini memang salah satu dari sifat agama. Dari agama, dari apa yang kita yakini pada saat ini, kita selalu berharap agar orang-orang setelah kita, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu tetap berada dalam ajaran Islam. Artinya itu adalah tidak pergi, artinya mereka tidak menyekutukan Allah. Demikian juga orang yang memiliki ajaran atau agama di luar Islam. Tentunya mereka juga menginginkan agar orang-orang setelah dia itu mengikuti ajaran agamanya. Karena itu kemudian makna agama dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pergi, ya, tidak pergi. Artinya diam di tempat dan diwarisi oleh anak-anak kita, ya, penerus setelah kita. Nah, jadi itu artinya agama ini memang masuk dalam doa, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Rabbana hablana minas shalihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu kan salah satu hal di mana kita ini menjaga agar mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan agama yang kita anut pada saat ini, ya, sehingga memang tidak berpaling dari ajaran agama. Nah, ini makna agama yang berarti dalam bahasa Sanskerta tidak pergi, ya. Kemudian juga ada yang memaknai tidak kacau, ya. Artinya orang yang beragama itu orang yang memiliki cara hidup yang jelas. Hidup di dunia dan hidup setelahnya, mereka memiliki harapan hidup. Nah, sehingga orang beragama itu harus memiliki perbedaan yang signifikan antara orang yang tidak beragama. Orang beragama hidupnya terarah, maka orang yang tidak beragama harusnya memang hidupnya tidak terarah. Nah, orang beragama itu dibimbing oleh sumber kebenaran, di mana sumber kebenaran itu berasal dari kitab suci. Nah, setiap agama pasti memiliki kitab suci. Nah, kitab suci ini bersumber dari mana? Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bersumber dari Tuhan, ya. Dalam bahasa kita bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi kalau kita membahas tentang agama, maka kemudian agama itu diberi beragam definisi. Yang pertama, ciri-ciri orang beragama itu adalah mengakui adanya yang gaib, ya. Dalam ajaran Islam itu percaya kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil gaib. Demikian juga ajaran-ajaran agama lain. Ajaran agama lain selain Islam itu mengajarkan juga percaya terhadap sesuatu yang gaib. Yang gaib itu adalah kan sesuatu yang tidak tampak. Tidak tampak itu bukan berarti tidak ada. Karena ada itu adalah sesuatu yang bisa saja tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi panca indera kita ini memiliki keterbatasan tentang sesuatu yang dinyatakan tidak ada, padahal itu ada. Nah, itu artinya gaib. Seperti kita memiliki mata, mata kita dibatasi. Ketika kita memiliki mata, mata kita tidak mampu melihat sesuatu yang terlalu terang. Dan juga tidak mampu melihat sesuatu yang gelap. Dan juga tidak bisa melihat sesuatu benda yang kecil dan sangat kecil. Karena itu mata kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan-ketentuan yang
sesuai dengan aturan. Dan ini juga bermanfaat. Kenapa? Karena kalau mata kita misalkan seperti alat-alat kedokteran yang mampu melihat benda yang kecil, nah kita akan sulit makan. Kenapa? Karena setiap benda itu pasti memiliki virus ya, atau memiliki sesuatu yang memang tidak bermanfaat, ataupun mungkin ada sesuatu yang bermanfaat. Nah, karena itu ciri dari agama yang pertama adalah pengakuan terhadap yang gaib. Jadi agama apapun itu pasti mengakui sesuatu yang gaib. Tuhan itu ada sesuatu yang maha gaib. Ya, kita bisa melihat dan merasakan angin, dan angin itu tidak terlihat, tapi itu ada. Kita juga bisa melihat fata morgana, pelangi, begitu indah, tapi tidak tampak. Maka itu disebut dengan fata morgana. Nah, itu ada sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib menjadi sesuatu yang pokok dalam mencirikan tentang agama. Ya, gaib, fungsi agama tidak ada. Nah, Islam itu sendiri dalam pengertian agamanya itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu ya Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, amantu billah wa malaikatihi, Allah dan malaikat itu adalah sesuatu yang kita wajib percayai, tetapi memang gaib ya, gaib. Kemudian ada agama didefinisikan juga sebagai pengakuan terhadap kekuatan gaib menguasai kekuatan manusia, menguasai manusia. Jadi manusia ini lemah. Manusia ini tidak berdaya. Tapi ada sesuatu kekuatan itu yang mempengaruhi manusia. Dalam ajaran Islam kita mempercayai segala sesuatu yang berdasar takdir, berdasarkan kudrat dan iradat Allah, berdasarkan ketentuan atau ketetapan Allah. Maka orang-orang beragama mempercayai itu. Maka sering kita mendengarkan ucapan-ucapan terkait dengan hal ini ya. Kekuatan gaib itu mempengaruhi, menguasai manusia. Jadi kenapa saudara bisa melakukan kewajiban sholat 5 waktu? Nah, salah satunya adalah ada rasa takwa di dalam diri kita. Ada rasa takut kalau kita tidak sholat, maka kita akan mendapat ancaman. Ya, itu termuat dalam Al-Quran, dalam hadis ya, sehingga kita melaksanakan sholat. Walaupun takut ini atau rasa ini merupakan iman yang tipis mungkin ya, tetapi memang harus kita lakukan. Ya, jadi kita beriman itu karena mungkin kita takut. Ya, kita tidak sholat, kita tidak tenang karena kita masih merasa takut. Nah, karena percaya terhadap sesuatu yang gaib itu yang menguasai manusia. Ya. Nah, dalam ajaran Islam kita, kenapa kita membaca doa dalam melakukan segala sesuatu? Ya, karena kita menggantungkan diri pada yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa kasarnya sebenarnya manusia tidak berdaya, manusia menggantungkan segala urusan kepada Allah. Nah, sehingga segala apapun dilakukan dengan melafal atau melafazkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita orang beragama itu mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Pada ajaran-ajaran animisme, dinamisme, mereka percaya kepada ruh itu memiliki kekuatan gaib, percaya pada benda-benda memiliki kekuatan gaib, maka orang-orang itu mengikutkan diri mereka dalam hal-hal kadang-kadang memang di luar nalar. Nah, misalkan bagaimana ketika orang-orang animisme memahami tentang adanya gerhana matahari. Nah, itu kan bahwa matahari itu sedang dimakan oleh raksasa. Caranya bagaimana agar matahari itu agar raksasa itu pergi? Maka dengan cara menabuh apa saja
yang ada di sekitar kita agar dia merasa takut kemudian pergi. Nah, seiring waktu mau ditabu atau tidak, maka gerhana itu menjadi hilang. Tetapi budaya-budaya itu masih ada sampai saat sekarang ya, dan itu mempengaruhi perbuatan manusia. Nah, kemudian agama ini adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Nah, orang animisme dan dinamisme ketika ada musibah, dia menganggap bahwa pemilik yang gaib itu ketika mendapat musibah adalah murka. Maka bagaimana cara dengan berbuat baik pada mereka agar tidak mengancam manusia yang ada di sekitarnya? Maka kemudian mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang dimiliki untuk dipersembahkan. Mereka menanam padi, hasil yang terbaik, ya, sebagiannya diserahkan. Nah, ketika ada musibah banjir terjadi, maka mereka mengumpulkan itu, kemudian seiring waktu berjalan, maka banjir itu juga menjadi hilang. Kemudian masuk dalam mindsetnya, pemikirannya bahwa ini karena kita sudah melakukan sesuatu untuk berbuat baik kepada sesuatu yang gaib itu. Nah, karena itu kemudian dijadikan ritual yang terus-menerus dan diwariskan dalam pengertian bahwa agama itu memang menjaga, ya, diwariskan satu turun-temurun. Nah, kemudian agama itu juga membuat suatu tingkah laku, code of conduct, ya, ada kode-kode atau waktu ada hal-hal tertentu yang berasal dari kekuatan gaib, ya, sesuatu dari kekuatan gaib. Ya, kemudian suatu sistem ketika orang dalam Islam itu ketika orang berbuat maksiat maka kamu harus bertaubat. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Ketika ajaran agama yang lain ada ritual-ritual sendiri yang mengatur itu bagaimana cara agar seseorang itu mendekati kekuatan yang gaib itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa agama itu melakukan ritual, ada pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah. Jadi manusia ini ketika percaya tentang kekuatan yang gaib itu maka dirinya merasa lemah. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dalam ajaran Islam manusia itu adalah makhluk yang lemah memang. Betul bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian akan dikembalikan kepada bentuk yang paling rendah nantinya. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh merupakan sebuah respon yang dilakukan oleh seseorang atas rasa keinginan, keimanan, kepercayaan kepada sesuatu yang maha. Sesuatu yang maha dalam ajaran Islam disebut dengan Allah. Dalam ajaran lain, ya, ada ajaran Hindu Buddha itu ada dewa-dewa, ya. Ada Wisnu, ada Brahma, ada lain-lainnya. Tapi rasa itu kemudian mewujudkan hal-hal yang terkait dengan tingkah laku yang mewarnai hidup manusia. Sehingga ketika tingkah laku itu tidak dilakukan, maka ada rasa yang kurang. Ya, seperti kita misalkan, kita meyakini Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kita memiliki kewajiban-kewajiban. Bagi orang yang beriman, ketika dia tidak mengerjakan sholat saja, pasti ada rasa yang kurang dalam dirinya. Dan itu pasti mewarnai setiap manusia, ya, setiap manusia yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sebenarnya juga ada juga orang yang menyatakan tidak percaya terhadap agama. Nah, ketidakpercayaan dia terhadap agama sebenarnya itu menjadikan agama bagi dia. Katakanlah ateisme. Ateisme itu adalah paham yang tidak mempercayai agama. Ketika bumi ini diciptakan oleh siapa? Orang beragama pasti menjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi orang yang ateisme itu menjawab karena tidak ada Tuhan maka bumi ini terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya dengan argumen-argumen yang dikemukakannya. Nah, karena itu sebenarnya orang-orang beragama itu juga akan menjadi lawan dalam tanda kutip orang-orang yang tidak beragama melalui argumen-argumen yang dikemukakannya. Nah, karena itu dalam kehidupan ini ya agama itu memang harus rasional. Nah, Islam itu harus rasional, harus masuk akal. Tetapi sesuatu yang gaib juga harus diyakini oleh kita. Nah, karena itu unsur-unsur yang terpenting dalam sebuah agama ada unsur-unsur penting. Nah, unsur-unsur yang penting dalam sebuah agama adalah pertama, bahwa semua agama memiliki kekuatan gaib. Ya, agama apapun itu memiliki kekuatan gaib. Merasa manusia itu lemah dan bergantung pada orang lain, ya, sehingga manusia itu dianggap sesuatu yang lemah dan dia itu bergantung pada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya karena manusia itu makhluk yang lemah dan bergantung pada orang lain, maka kemudian keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dalam bahasa kita merayu. Dalam ajaran agama Islam ada doa. Dalam ajaran agama Samawi ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Doa itu sebenarnya merayu, ya, merayu Tuhan, merayu agar sesuai dengan agar Allah, agar Tuhan itu berbuat baik kepada manusia. Nah, tentunya kalau kita berbuat baik kepada sesuatu yang maha, maka sesuatu itu akan berbuat baik juga kepada kita. Maka prinsip beragama adalah ada balasannya di dunia dan di akhirat. Orang yang berbuat baik di dunia, maka dia akan memiliki balasan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga orang ketika berbuat kejelekan, kemaksiatan, maka akan dibalas dengan ketidakbaikan di akhirat itu. Maka salah satu prinsip dari orang beragama adalah meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Jadi dunia ini hanyalah sebagai wasilah, hanya sarana saja, hanya perantara saja. Wa mal hayatud dunya illa lahu wal aib. Dunia ini hanya main-main saja. Ya. Bekal, kita harus punya bekal yang banyak untuk masuk kepada kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya abadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada respon emosional dari manusia. Respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita pasti memiliki rasa takut ketika kita tidak melakukan perintah-perintah ajaran agama. Itu pasti ada dalam setiap umat beragama. Walaupun kekuatan itu mungkin mana yang lebih besar? Apakah kekuatan yang lebih besarnya rasa takutnya atau ingkarnya? Ketika rasa takutnya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Karena takut kepada manusia itu bisa bersembunyi. Tapi takut kepada Allah, kepada Tuhan, ya manusia itu bersembunyi kemana? Karena makhluk di dunia ini semua ciptaan dia. Ya, kemudian yang keempat itu adalah paham adanya yang suci, sacred, ya, dalam bentuk kekuatan gaib. Jadi kekuatan gaib yang suci itu misalkan kita meyakini adanya Allah sebagai sumber kekuatan yang gaib di muka bumi ini. Kita juga meyakini adanya malaikat, sesuatu yang gaib, di mana malaikat itu mengiringi setiap langkah perbuatan manusia, sehingga nanti ketika manusia dipertanggungjawabkan Allah, malaikat ini bisa menjadi saksi, ya, bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, kemudian dalam konteks agama-agama ini sebenarnya kita bisa melihat dalam konteks ke Indonesia ini banyak sekali, ya. Ada dinamisme, ada animisme, ada politeisme,
ada monotheism, henotheism. Kemudian kalau monotheism ini juga banyak lagi macam-macamnya. Nah, seperti ada dinamisme, di mana sebuah kepercayaan terhadap ruh nenek moyang yang telah meninggalkan, menetap di tempat-tempat tertentu, ini namanya dinamisme. Setiap benda percaya terhadap sesuatu yang di mana kepercayaan makhluk halus dan ruh merupakan asas kepercayaan bagi agama yang mula-mula muncul. Maka kemudian animisme dan dinamisme ini disebut adalah ajaran agama yang percaya kepada yang gaib, yang ruh, dan memang ajaran agama awal. Kemudian ada lagi polytheism, yaitu kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Ada polytheism, banyak dewa. Kemudian berubah menjadi 3 dewa. Nah, kemudian nanti mungkin mengakui adanya satu Tuhan, ya. Itu namanya polytheism, yang mengakui banyak dewa. Dan henotheism, yaitu sebagai monolatrisme, penyembahan satu Allah tapi menolak adanya Allah yang lain. Henotheisme berhubungan dengan keyakinan karena mengakui adanya berbagai Tuhan namun memiliki menyembah satu saja secara eksklusif, ya. Ini banyak nanti kita diskusikan. Kemudian ada perbedaan-perbedaan antara agama tadi disebut dengan agama primitif, ya, animisme, dinamisme, disebutkan ini rujukannya adalah Harun Nasution. Dalam agama primitif manusia mencoba menyogok dan memuji kekuasaan dalam tanda kutip, ya, supernatural dengan menyembahnya dan saji-sajian sudah mengikuti kemauan manusia. Jadi kita bagaimana berbuat baik, mengirim saji-sajian tertentu agar ruh-ruh mereka juga berbuat baik kepada manusia. Kemudian monoteisme, manusia sebaliknya tunduk kepada kemauan Tuhan. Maka manusia ini harus berbuat baik karena akan dijanjikan kebaikan, dan berbuat buruk juga akan dijanjikan keburukan oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, nanti selebihnya bisa dilihat, ya, dalam dalam slide yang saya sertakan, di kelas, ya. Kiranya itu saja. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silahkan didiskusikan. Kalau tadi yang mempresentasikan adalah Pak Akbar Sungkar, ya, nanti diskusikan dengan beliau. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Silakan kalau ditanyakan. Dari Bu Eni, mungkin Bu Eni apa kabar? Sehat Bu Eni? Ya, alhamdulillah ya Bu, ya, sehat Bu. Nanti mikrofonnya dibuka biar bisa bicara, kedengaran. Mikrofonnya dibuka. Ya, yang lain mikrofonnya ini nggak kedengar suaranya Bu. Mikrofonnya nggak dibuka sama Ibu tuh. Klik tanda mikrofonnya nanti. Nah, di layar Ibu itu ada tanda mikrofonnya. Mikrofonnya nanti diklik sama Ibu biar terbuka. Nanti yang lain bisa dengar. Ya Bu, silakan Bu. Mungkin ada yang disampaikan, Bu Eni. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai agama gitu Pak, ya, kalau misalkan perbedaan agama itu perbedaan besar antara agama primitif dan agama modern. Ya. Dalam agama primitif manusia mencoba mencogok itu dan kekuatan supernatural itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, terima kasih Bu. Nanti dijawab, ya, akan dijawab.
Mungkin Pak Sungkar dulu bisa jawab, Pak Sungkar. Pak Akbar Sungkar mau menjawab dulu pertanyaan Bu Erni ini. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi begini sebenarnya, terkait dengan makna menyogok di dalam bentuk yang tadi disampaikan itu lebih bermakna sebenarnya dalam tanda kutip. Ya, artinya dalam agama-agama yang berkembang pada masa awal itu kan disebut dengan agama animisme dan dinamisme, di mana animisme dan dinamisme itu adalah sebuah kepercayaan di mana seseorang itu percaya kepada ruh, ya ruh-ruh tertentu, di mana ruh tertentu itu memiliki kekuatan gaib. Percaya pada tempat-tempat tertentu, di mana tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan gaib. Nah, ketika terjadi musibah, terjadi longsor, terjadi gunung meletus dan segala macamnya, pada masa-masa itu manusia itu menganggap bahwa musibah yang terjadi itu adalah disebabkan oleh pemiliknya yang punya ruh itu, yang gaib itu, karena tidak karena tidak senang terhadap manusia, atau mungkin karena manusianya berbuat ingkar sehingga datanglah musibah, datanglah longsor. Nah, maka dalam tanda kutip menyogok itu, maka bagaimana kemudian agar musibah tidak terjadi? Maka kemudian dilakukan oleh masyarakat-masyarakat primitif adalah mereka biasanya masyarakat pertanian. Dalam masyarakat pertanian, mereka memiliki bahan-bahan hasil-hasil tani yang baik, seperti padi, jagung, dan segala macamnya. Maka kemudian bagaimana cara menyogoknya? Ya, maka muncullah yang disebut dengan dalam bahasa sini itu ada sesaji ya, membuat makanan-makanan tertentu, disimpan dalam tempat tertentu. Mereka menyamakan bahwa gaib itu juga punya sifat-sifat seperti manusia, suka makan apa yang disukai oleh manusia, mereka sukai, suka senang dengan darah, ya makanya ada pengorbanan dalam bentuk sapi ataupun hewan-hewan yang lain, ada kepala dan segala macamnya. Nah, ini artinya diberikan, disembahkan kepada mereka. Nah, untuk kemudian setelah itu terjadi, maka musibah tidak lagi terjadi. Dan ini menganggap pada masyarakat primitif, sekali lagi, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan terima oleh sesuatu kekuatan gaib. Sehingga akhirnya itu diyakini menjadi sebuah kepercayaan yang turun-temurun dan terus-menerus, sehingga kekuatan gaib itu selalu mewarnai masyarakat primitif pada waktu itu. Namun dalam konteks saat ini ya, dalam konteks ajaran Islam, kita mengakui itu sangat konteks yang berbeda, bahwa musibah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Karena itu ketika gerhana yang terjadi, maka kita ada namanya sholat khusuf gerhana matahari, tidak menabuh benda-benda yang kemudian yang gaib itu menjadi hilang karena tabuhan-tabuhan itu, tapi kita sholat gaib. Nah, ketika musim kemarau, ya kemarau berlanjut-lanjut, maka kita mintanya bukan kepada yang gaib itu, tapi yang super gaib, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat istisqa, ada sholat minta hujan. Kepada misalkan ketika kita dapat musibah, kita baca doa-doa, zikir-zikir tertentu, dan itu sebagai sebuah bukti bahwa manusia itu tunduk pada kekuatan yang maha gaib. Dalam ajaran animisme dan dinamisme, mereka memberikan sembahan kepada dewa-dewa, ruh-ruh tertentu. Tetapi dalam ajaran Islam, ajaran monoteisme, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada manusia maupun kepada makhluk Allah lainnya, dan dilakukan dengan doa-doa sehingga musibah atau sesuatu yang menimpa orang itu
menjadi tidak terjadi karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah perkembangan agama, ya Bu ya. Ya. Jadi jelas setiap agama itu memiliki cara yang berbeda, konsep yang berbeda, tetapi sesuatu yang gaib itu pasti diakui oleh semua agama. Karena itu mereka hadir dalam bentuk yang beragam. Nah, sebutannya pun beragam. Ajaran itu Allah yang maha gaib. Ajaran Yahudi itu ada Yahweh, YHWH ya. Ajaran-ajaran yang lain juga sama. Ada Om, ada Swastiastu, Namo, macam-macam lah itu ya. Itu sebagai konteks mereka memiliki paham yang kemudian paham itu diterjemahkan dalam pola hidup dan berperilaku kepada manusia. Nah, mungkin itu ya terkait dengan bagaimana ciri-ciri agama yang mempengaruhi hidup manusia itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Dari yang lain? Oke ya. Kalau tidak ada, teman-teman sekalian, saya ingin melihat kelas nih. Ini sering nih, saya coba setting lagi ya. Kelas kita, karena kehadiran dari rekan-rekan ini terekam. Dari mana saya tahu belum terekamnya? Ini dari kelas. Nah, lihat ini ya, ada tugas kelas. Nah, pertama kemarin ini sudah ada ya, kehadiran ini bisa saudara klik ya. Nah, ya. Kemarin itu di pertemuan ada kehadiran. Nah, kita lihat. Ini itu dianggap tahu ya, tapi saya kehadiran. Ini saya tenggatnya saya ubah menjadi sama dengan hari ini ya. Dengan tanggal 18, jamnya 15, jam 17.00 ya. Dengan harapan teman-teman yang belum mengisi kehadiran untuk mengisi. Karena kehadirannya saya rekam di sini ya, bukan berarti kita ini tidak ada kehadiran, ada kehadiran. Caranya klik kehadiran ini, nanti ini kan pertanyaan, klik ya. Kalau hadir klik hadir. Kalau izin tidak hadir klik izin tidak hadir, berarti izin. Sakit misalkan klik sakit, tapi kirim ya. Nah, kemudian seperti ini, seperti yang ini yang pertemuan pertama masih bisa karena saya sudah atur. Nah, sekarang saya kirim lagi pertanyaan tema yang kedua ya. Tema yang kedua ini di kelas, di tema yang sekarang nih, kan temanya sekarang ini tema kita. Ini ada materi yang saya sertakan, nanti bisa dicek. Kemudian ini kehadiran. Nah, ini kehadiran baru 5 yang isi. 16-nya belum. Kita lihat tenggatnya sampai jam berapa? Ini tenggatnya sampai jam 17. Berarti nanti jam 5 lewat 1 menit udah nggak bisa ngisi. Nah, karena itu segera diisi. Nanti kalau sudah diisi, itu yang saya nanti menilai. Ya, gimana? Itu yang kehadiran 5 siapa yang udah ngisi? Kelihatan dari mana? Ya pokoknya gini. Lihat. Ya siapa saja yang sudah ngisi. Saya bisa melihat. Ini sudah ketahuan datanya. Ini data yang ini belum ngisi nih. Ya, karena itu segera isi kehadiran. Jadi kehadiran kita diisi secara online karena perkuliahan juga secara online atau secara sinkronus ya. Kita satu frekuensi namanya sinkronus. Nanti juga satu soal kita akan perkuliahan secara asinkronus, namanya sinkronus ya. Jadi teman-teman sekalian isi kehadiran. Kemudian ini jadwal tugas itu ada tugas presentasi itu ada di tema 1. Ya, ini siapa yang tugas kelompok, yang presentasi silahkan diklik di sini. Nah, yang besok ini ada namanya, ini namanya dari akunnya ya. Kalau salah mungkin mohon maaf, ini ada Amla, ada namanya Amla. Ya, nanti berarti minggu depan ini harus presentasi ya. Siapkan presentasinya.
siapkan presentasinya, kemudian di sini ini kita ada forum nih. Kalau di mahasiswa ini ada 3 kelas, forum, tugas atau orang atau istilah berbeda ya. Tugas orang itu people, tugas dan forum itu istilahnya berbeda. Nanti di sini kirimnya nih. Seperti yang sekarang ini presentasi, nanti kirimkan presentasi di sini. Tujuannya agar teman-teman yang lain itu bisa melihat, bisa mendownloadnya. Di sini ada link di bawah. Kalau memang ngambil dari YouTube, tapi harus dibikin sendiri, bukan punya orang lain. Kalau ada di Google Drive, tapi bikin sendiri, ya, bukan orang lain. Atau linknya sendiri. Atau kalau mau upload, filenya ada di kita, klik tanda panah ke atas. Nah, ini bisa diikuti perkuliahan ini dengan baik ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, mohon maaf. ada yang ditanyakan? Enggak, Ya, Pak Rektor, silakan. mohon maaf. Jadi saya kan memakai HP Pak Rektor, jadi nggak bisa mengupload file yang kita nanti presentasikan. Gimana Pak Rektor? Ya, sebenarnya begini, dengan menggunakan handphone pun bisa. Menggunakan handphone bisa. Ya, menggunakan handphone pun bisa mengupload. Nah, cuma mengupload itu kan tidak harus ketika kita perkuliahan, misalkan jam 4. Ya, jadi kelas kita ini terbuka 24 jam. 24 jam, 7 hari, 24 jam. Jadi kapan saja bisa mengupload. Kemudian kelas ini juga saya setting otomatis. Jadi teman-teman kalau klik link itu, kalau biasanya kan minta persetujuan. Nah, ini saya tidak minta persetujuan. Saya setting otomatis setiap kali yang mengklik link kelas, maka teman-teman itu akan masuk kelas secara otomatis. Nah, karena itu saya berharap teman-teman semua nanti paling tidak sudah aktif di Google Classroom. Ya, Google Classroom yang tadi saya tampilkan itu. Nah, kita berinteraksi di situ ya, karena itu memang kelas virtual kita. Ya, itu saja ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dan kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ke saya, bisa WA, bisa apapun, silakan saja ya terkait dengan perkuliahan kita kali ini. Dan dengan teman-teman semua saya terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa berkomentar di kelas ataupun bisa bertanya via WA ke saya. Terima kasih. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya izin pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.